Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin waj'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira asa rabbukum ay yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah daerah di sini, Pak Camat yang mewakilinya, Pak Lurah yang mewakilinya. Begitu juga pengurus DMI yang hari ini menjadi host, menjadi sahibul baramij, dan seluruh ketua-ketua masjid, ya, ketua-ketua DKM yang hadir di sini. Berapa masjid ya hari ini? 12 masjid, 15 masjid ya. Alhamdulillah, semoga semakin meluas, ya, semakin ditambah silaturahimnya supaya semakin banyak jamaahnya, karena persaudaraan dan persatuan atas dasar nilai-nilai sholat, terutama sholat subuh seperti ini besar sekali keberkahannya dari langit dan keberkahan juga buat lingkungan kita. Saudara-saudara, begitu juga kepada para tokoh masyarakat di sini, orang-orang tua kita, wabil khusus para ulama dan para habaib. Kalau daerah Serdang ini ribut nggak antara pengagum Wali Songo dan pengagum habaib? Nah, yang ada pengagumnya Roma Irama aja gitu ya, dan pengagumnya Habib-Habib ya, bersatulah ya. Jangan lagi umat Islam di Indonesia ini diperalat, ya. Jangan mau jadi kayu bakar yang dibakar terus. Alhamdulillah, ketika kerusuhan terjadi kemarin dari tanggal 25 Agustus ya, sampai awal Oktober, atau sampai maksud saya awal September, alhamdulillah umat Islam, seandainya umat Islam kebakar kayak tahun 98, kira-kira rusak lagi nggak Jakarta? Nah, rusak lagi ya. Nah, sudahlah, jangan mau dipecah belah lagi, terutama kalau jelang 5 tahunan pemilu ini ribut lagi. Kita terus bergerak ke depan, sudahi semua provokasi-provokasi, terutama dari mereka yang tidak pernah puas untuk berkuasa dan terus memainkan rakyat atas nama kekuasaan. Semoga dengan momen-momen kesadaran, iman dan takwa
seperti ini kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh mereka-mereka. Allahumma amin. Kalau tahun 98 ini umat Islam dikasih, tahu nggak, dimodalin bambu runcing untuk saling bunuh satu sama lain. Ingat nggak dulu? Ada tukang bakarnya, kita disuruh sorak-sorai dan ikut bakar juga. Yang rugi siapa? Udah pajak mahal, ya kemarin-kemarin banyak katakan pajaknya, sampai susah orang berdagang. Nah, ke depan keberkahan itu turun. Dari mana mulainya? Dari diri kita sendiri yang senantiasa beribadah kepada Allah, terutama menjauhi berbagai macam kemusyrikan. Saudara-saudara yang berbahagia, dan khususnya seluruh jamaah di lingkungan Serdang ini, sedikit bocoran, saya sebetulnya pernah juga dulu ngontrak daerah Serdang tahun 95. Ya, nanti ngobrol khusus lah di mana gitu. Ya, masuknya dari Bendungan Jago. Cuma setahun. Saat itu saya mengajar di RC di universitas dulu. Ya, memulai hidup baru pulang dari Madinah Al-Munawwarah dulu zaman kuliah. Sebetulnya ada rumah punya mertua, tapi ngajarin bini dulu untuk bareng-bareng dari awal. Namun alhamdulillah ya, semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan enak tinggal di lingkungan sini, insya Allah. Masyarakatnya adem-adem. Mungkin sering pakai payung kali ke keluar rumah ya. Dan ibu-ibunya skincare-nya pakai timun kali ya. Jadi saya ingin katakan bahwa mudah-mudahan kehadiran saya di sini sebetulnya ya baliklah ke lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada hari ini adalah tentang akhir zaman antara umat Islam dan Bani Israel. Sama-sama kita ketahui sekarang ada genosida di Gaza. Dalam bahasa Serdangnya al-ibadah al-jama'iyah, pembantaian massal. Dan senjata-senjata terberat yang melanggar konvensi Jenewa itu dilanggar semuanya. Dilanggar dan di musola, bukan di masjid. Lain itu maksudnya ya. Semua perjanjian-perjanjian tentang penggunaan senjata-senjata yang tidak dibenarkan, semua dia hajar, dia libas. Karena memang apa? Karena ini makhluk nggak ngerti aturan. Dan celakanya, dia bikin aturan. Dan celakanya, bodohnya, kita nurut sama aturan dia. Mulai dari riba secara ekonomi, dan politik-politik busuk cara-cara mereka, kita ikuti. Sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang sudah jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang terjadi? Korupsi. Gimana korupsi di Indonesia? Biasa-biasa aja, udah berat banget sekarang. Berat nggak kira-kira? Korupsi di Indonesia ini miliaran atau udah triliunan sekarang main. Ya gila-gilaan ya. Begitu juga yang pegang kekuasaan. Ya mulai dari urusan publik secara umum sampai urusan agama. Bagaimana korupsi haji? Menggelikan nggak kira-kira? Ngeselin nggak kira-kira? Jadi sampai urusan agama pun nyolong-menyolong, bukan lagi nyogok-menyogok, bukan lagi sogok menyogok, tapi udah nyolong-menyolong berjamaah. Dan rakyatnya juga suka lagi disogok. Setiap 5 tahunan. Lalu diadu domba. Begitu ya. Padahal gara-gara uang 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta, kedaulatannya hilang. Diambil semuanya sama yang merasa perwakilan rakyat. Yang kemarin waktu terjadi kerusuhan pada keluar rumah. Ya, aku tinggal di rumah gara-gara
Tetangga orang Serdang, bukan. Jauh ya. Inilah persoalan kita di dalam, tapi insya Allah dengan gerakan-gerakan subuh seperti ini yang ikhlas karena Allah, ya saran saya pengurus subuhnya jangan sampai tergoda politik juga ya, karena di sana tergoda kelompok pengurus subuhnya ada juga ya, yang ini ke partai ini, yang ini dapat bantuan dari situ. Mudah-mudahan di sini kagak lah ya. Jaga baik-baik karena godaannya lumayan. Saya menjalankan seperti ini di kampung saya udah lebih 27 masjid sekarang. Dari tahun 2000 mulainya. Ya ada juga yang hampir rada-rada miring-miring, terutama di musim pemilu ya. Mulai dari bagian seragam buat emak-emak nih. Udah dapat seragam, selesai sudah. Ya, nah hati-hati, jagalah kesucian, jagalah kemurnian. Ya kemarin saya lihat ada satu video orang bersuci tapi di sungai yang kotor. Tahulah ya, di sono di negara tetangga sono. Yang kalau habis nyembur di sungai itu, yang kotor sangat kotor, berlumpur, campur kotoran mereka dan bangkai-bangkai keluar dari situ rasanya suci banget. Ini gimana? Bersuci dengan cara yang kotor. Nah begitu juga jadikan subuh putih ini sesuai namanya, yang menepis ke tepian semua sampah-sampahnya. Saya bilang yang punya kepentingan-kepentingan kotor insya Allah kebuang dari organisasi kumpulan masjid yang dasarnya lillah, innama ya'muru masajidallah. Ada nggak di situ? Sesungguhnya yang menjadi pengurus DMI adalah, kriterianya apa biasanya? Di dalam surat At-Taubah harusnya ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil wa qamas wa ataz wa lam yakhsha illallah. Organisasi semacam ini yang mengelola masjid ini jelas kriterianya. Ini bukan organisasi profesional yang dipimpin oleh pejabat, bukan. Organisasi seperti ini harus dipimpin oleh kepemimpinan yang nilai-nilai dasarnya sudah jelas. Beriman kepada Allah dan berorientasi kepada akhirat. Orangnya pelaku wajib zakat yang menunaikan zakat, tapi sebelumnya sudah harus mendirikan sholat. Jadi pengurus masjid jarang ke masjid, gimana kira-kira? Tidak mendirikan sholat, cuma gara-gara punya duit dan punya jabatan. Benar gak ini? Benar gak? Benar gak? Maksudnya jarang ke masjid, tapi kepilih gara-gara punya duit dan punya jabatan. Ada nggak kayak gini? Benar nggak kalau kayak gini? Hah? Nggak benar. Wa qamas shalah wa ataz zakah, dan satu lagi, walam yakhsha illallah. Tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Tapi tetap ada aturan negara. Ya. Cuma mohon maaf 10 tahun terakhir saya rada-rada gitulah. Ini mohon maaf, tapi kalau daerah Prabowo sudahlah bersatulah semua ya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar. Allahu Akbar. Kenapa saya bercerita ini semua, tahapan-tahapan ini semua? Karena beginilah sebetulnya sebuah proses di mana kita umat Islam terbesar sedunia yang akan menjadi epicentrum kekuatan global, dan kita akan bersama-sama dari Indonesia kalau perlu berlayar menembus Laut Arab, menembus terusan Suez, dan kita merdekakan Gaza, dan kita merdekakan Palestina, dan agar Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Allahu Akbar. Siap berlayar? Siap berlayar? Siap berangkat? Tapi cuma satu tiket, nggak ada tiket pulang. Dan tiket bayar sendiri-sendiri. Saya baru pulang dari Tunisia, mengawal Global Sumut Flotilla yang sedang berlayar menembus.
Ada 30 orang Indonesia, walaupun yang bisa berangkat cuma satu yang bisa tembus. Itu pun cuma sampai Siprus. Dan sekarang hampir 500 teman-teman aktivis kita ditahan di sana. Dan baru 4 yang keluar. Dan mereka sekarang di penjara di antara Mesir dan Israel. Antara Gaza dan Mesir. Sebelum berangkat, kapal kita sempat diintercept, dibakar dari drone ketika berlayar dari Barcelona. Sebelah mananya Serdang tuh Barcelona. Nah, ini musuhnya Madrid biasanya ya. Kok balik ke bola larinya. Karena para aktivis buruh non-muslim yang bergerak dari Barcelona di Spanyol bekerja sama dengan Italia, buruh-buruh Italia. Kalau bertanding biasanya bola Barcelona lawan Italia menang mana? Kalau sekarang, menang Persija lah ya. Alhamdulillah Persija tuh nggak pernah kalah sama Barcelona, nggak pernah kalah sama Real Madrid. Hebat gak Persija? Nah, keren kan? Nggak pernah kalah sama Madrid, nggak pernah kalah sama Barcelona. Keren kan? Kenapa Pak? Nggak pernah ketemu. Baik. Jadi sebelum berangkat kita sudah ditembak dari drone yang diterbangkan dari pangkalan militer Amerika, Angkatan Laut, menyeberangi Laut Tunisia. Besoknya pertemuan antara negosiator Hamas dan para mediator dengan Israel itu dibom di Qatar. Padahal Qatar ini sekutunya Amerika. Ya memang tukang bohong, termasuk perjanjian terakhir Trump peace commitment, ini bohong semuanya. Mana ada ceritanya kalau orang Israel itu menepati perjanjian, ada? Ada nggak? Tuhan aja dibohongin. Lu baca Quran makanya di surat Al-Baqarah itu. Baca di surah An-Nisa. Baca juga di surat Al-Isra. Nah pada hari ini, sedikit cerita tentang situasi geopolitik global. Kalau saya melihat situasi geopolitik global itu bermula dari sudut pandang Al-Quran, nggak mau yang lain. Tatanan dunia dari masa ke masa, lewat para nabi dan rasul sebagai tonggak perjalanan sejarah. Makanya setelah sholat subuh ini, wajib baca Quran dan selalu ada bertadabbur Al-Quran setiap hari. Menurut Ahlul Quran berbeda dengan kita semua. Ini lagi musim Maulid. Saya mau nanya, berapa umur Nabi SAW? Menurut sudut pandang Al-Quran dan Ahlul Quran, berapa tahun? 63? Enggak. Karena Nabi Muhammad kenal Quran di umur berapa? 40. Jadi kalau nggak kenal Quran dianggap bukan umur penting itu. Kalau orang-orang Serdang banyakkan baca WA atau baca Quran? Baca Quran, Masya Allah, pakai HP Ustaz. Keren banget orang Serdang memang ya. Nggak ada duanya. Jadi kalau ngitung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak pakai dua nih ya. Saudara-saudara, begitu juga kalau ingin melihat peristiwa sekarang, sampai di Indonesia, selalu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu betul-betul relate di setiap masa dan setiap zaman. Saya sendiri, kalau memperhatikan situasi yang terjadi di geopolitik dunia saat ini, lalu melihat Al-Quran, kayaknya Al-Quran itu baru turun sekarang. Jadi berapa umur Nabi SAW dihitung dari sudut pandang Quran? 23? Salah. Karena 3 tahun Quran gak turun. Hampir saja Rasul kayaknya mau bunuh diri. Apa gunanya hidup tanpa Al-Quran? Jadi berapa usia Nabi dari sudut pandang Al-Quran? 20 tahun. Berapa lama Rasulullah belajar Al-Quran? Seumur hidupnya. Ketika surah An-Nasr turun, surah terakhir, dan ayat terakhir sudah turun sebelumnya, ayat 3 di surah Al-Ma'idah, para sahabat sudah mulai sedih, karena sebentar lagi Rasulullah akan wafat, karena bagi Rasulullah nggak ada gunanya hidup jika tidak terhubung dengan Al-Quran. Sekarang kita tanya, sejak Ramadan kemarin, sekarang udah bulan Rabiul Awal,
Ramadan berapa bulan lagi? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lagi. Siapa yang dari Ramadan sampai sekarang sudah khatam? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu. Ini gak ada urusan ria sama gak ria. Masya Allah, di sini orang tawadhu semua. Tawadhu semua kelihatannya. Tahu warna duit maksud saya. Panjangan tawadhu. Gak ada gunanya hidup gak ada Quran itu. Anda berjalan tanpa cahaya. Tanpa ilmu yang sesungguhnya. Nah, melihat situasi dunia saat ini, langsung saja kalau kita kembali ke ayat 8, maksud saya ayat 7 di surah Al-Isra. Ini jelang-jelang kehancuran Bani Israel. Dan bagaimana umat Islam menghadapinya. Saudara-saudara, Israel sebagai sebuah negara yang sekarang sudah merasa memiliki Israel Raya, dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat, dia merasa dia sudah kuasai semua itu. Ya, kemarin Qatar diserang, ngelawan nggak? Enggak. Sebelumnya ke apa? Irak dihancurkan, Suriah dihancurkan. Mana umat 2 miliar di dunia ini? Katanya umat Islam lebih 2 miliar. Di mana posisinya? Katanya banyak jawara di Serdang. Mana jawara-jawara itu? Kenapa gak berangkat? Hah? Tapi untungnya di Serdang gak ada tawuran ya. Ada gak di sini? Gak ada ya. Nah, yang suka nge-track kita kirim ke Gaza aja kali ya. Saudara-saudara, jadi apa yang terjadi hari ini, baik dari Al-Quran, dari kitab Bible mereka, dari pernyataan para rabi-rabi Yahudi, para politisi, dan indikator-indikator politik global, begitu juga ekonomi, pertahanan, keamanan, hukum, bahkan sosial dan budaya, sekarang menunjukkan bahwa menjelang kehancuran Israel itu. Kalau ada orang Israel datang satu pesawat, mau jalan-jalan ke Serdang ya, ke kampung kita nih, disambut atau disambit? Wih, kejam banget. Orang Israel mau jalan-jalan ke sini, mau lihat Serdang, ya, bagi-bagi sembako. Sambut atau sambit? Hah? Sambut atau sambit? Yang bilang sambut angkat tangan. Yang bilang sambit angkat tangan. Waduh, banyak. Kenapa segitu bencinya? Inilah bangsa yang memang sudah hina di mata Allah. Liyasu'u wujuhakum. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Jika datang janji yang terakhir dari 2 pola kerusakan yang mereka lakukan. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Telah kutetapkan di dalam Al-Quran, dikutip dari kitab Taurat, dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, bahwa mereka punya pola 2 kerusakan. Dan kerusakan itu dilakukan berdasarkan apa? Uluwan kabira. Dengan kesombongan yang sangat sombong. Coba kemarin, kata si setan Nyaho, saya lupa namanya. Antara 2 lah, Nyaho atau setan Nyaho. Kata dia, itu 140 negara yang pro pada Palestina. Saya ancam kalian, saya tidak akan pernah mau datang ke kota kalian. Siapa juga yang minta lu? Ya, dunia saat ini sebetulnya sudah sangat kesal sekali. Bahkan anak muda negara itu, kalau orang Serdang ada nggak kabur aja dulu? Hah? Asal jangan ke Kamboja kaburnya. Kalau Kamboja pasti lu jual slot judi di situ lu. Tapi ternyata banyak loh, puluhan ribu anak Indonesia di sana. Keluar dong dari Indonesia tetapi menjadi ekspatriat. Orang Indonesia di Qatar, negara Qatar, 27.000 lebih. Dan mayoritas profesional. Yang udah di sana kagak mau pulang. Mayoritasnya. Karena apa? Gajinya tinggi. Kemarin saya baru pulang dari sana setelah pemboman di Qatar. Saya bawa nih salah satu tim kameramen.
Musim panas 37 derajat. Dari atas kita panas, tapi dari bawah selangkangan adem banget. Kenapa? AC di jalan-jalan di sekitar mall situ. Kalau kita kan banyak got di bawah ya, yang besi-besi gitu, jeruji. Nah dia dari besi jeruji itu sepanjang jalan itu AC semua keluar. Jadi di atas panas selangkangan adem gitu. Mungkin enak jadi ibu-ibu tuh pakai roknya ya, banget. Kita kan pakai celana bapak-bapak agak susah. Indonesia, sebetulnya seandainya bahan-bahan takbir, ini peringatan apa? Bencana bukan? Nah, sekarang ini saudara-saudara, Islam termasuk di Indonesia. Sebentar lagi kalau kita mau kembali kepada Allah, jangan syirik, jangan munafik, jangan kayak orang fasik. Jadilah hamba-hamba Allah yang beriman, baca Al-Quran, imani Al-Quran, baca As-Sunnah, dan bersatulah. Insya Allah Indonesia akan kaya ke depan dan bisa memimpin dunia. Kemarin, ini bocoran ya, kan terjadi kerusuhan. Saya termasuk 16 ormas yang diundang ke Hambalang oleh Pak Presiden. Nah, salah satu presentasi Presiden, ternyata setelah aset Indonesia dalam bentuk value, bukan dalam bentuk uang cash, ekonomi Indonesia ternyata masuk 4 besar dunia. Setelah dikumpulkan di Danantara. Artinya apa? Kita nih kaya. Bukan cuma G20 harusnya, G4. Harusnya 4 negara kaya di dunia, tapi bukan dalam bentuk fresh money ya. Kita punya banyak kekayaan. Bahkan saya mendengar seorang ilmuwan, seandainya pasir-pasir yang merupakan logam tanah jarang atau rare earth yang sekarang menjadi rebutan dunia, yang 1 ton harganya 1 triliun, itu ada satu komponen yang bernama thorium. Itu kalau diolah dengan benar dan kita bikin reaktor thorium, orang Indonesia gratis semua listriknya. Ya. Tapi kalau orang itu banyak dosa, ditolong aja susah. Iya, gue punya teman. Ini gue punya teman. Gara-gara apa coba? Ini maaf, gue cerita sejujurnya. Dia duda. Mungkin cari bini gak dapat gitu kan. Buka Facebook. Dapat foto cewek. Lalu tergoda. Kemudian video call. Lalu videonya direkam sama ceweknya. Lalu diperes. Lalu dia ikut judol. Lalu pinjol. Motornya dijual, sampai rumahnya dijual. Utang kiri kanan kagak dapat, apa yang terjadi? Ikutlah program syirik. Beli mahar 1 juta, bakal dapat 1 miliar. Ada nggak di TikTok kayak gituan? Ada. Apa yang terjadi? Semua teman di WA, semua teman diutangin. Sekarang, semua teman ngeblokir dia, semua rumah teman tutup pintu dia. Begitulah orang kalau sudah musyrik. Orang kalau sudah musyrik itu, fataqauda mazmumam makhdhula. Fataqauda mazmumam makhdhula. Orang kalau sudah berbuat syirik, ini sekarang zaman sekarang Pak, anak-anak kita itu syiriknya lewat media sosial tinggi loh. Di sini kita lihat, banyak gak yang terjerat sama pinjol? Pinjol sama judol itu satu paket. Itu sudah memang rencana jahat yang sudah terstruktur sedemikian rupa. Ya mudah-mudahan pemain pinjol di kementerian itu, saya lupa siapa nama orangnya. Terlalu bersih mimbar itu untuk menyebut nama orang-orang yang jahat ini. Ya, semoga Allah bersihkan Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang jahat. Ya, alhamdulillah belakangan ini udah gak banyak kali totet di jalan ya. Gak ada lagi yang songong-songong gitu ya. Khawatir dinepalkan ya. Ya, yang macam-macam. Flexing sekarang rame nggak? Bahkan sekarang mereka kalau mau meeting nggak berani bawa mobil mewahnya dan parkirnya biasanya di dalam rumah.
nggak berani lagi bawa mobil-mobil mewahnya di luar. Mudah-mudahan ini tanda baik ya di bangsa ini. Orang kalau sudah musyrik, apalagi sudah terlalu cinta dunia, nggak akan bisa menang. Terkait itu semua, maksud saya, kalau kita semua umat Islam Indonesia mau melihat bagaimana Gaza dihancurkan, bagaimana mereka dilaparkan, tapi satu hal yang harus kita ambil dari mereka, apa? Allahus Samad. Lahirlah gerakan global Sumud Flotilla. Gerakan As-Sumud, As-Samadiyah, Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah huwal maqsudu fil hawaij wat talab. Begitu kalau tafsir Ibnu Abbas menjelaskannya. Dialah Allah pusat semua kebutuhan. Dialah Allah pusat semua permintaan. Jadi orang-orang di Gaza mengatakan kami tidak kelaparan, kami dilaparkan. Senjata paling jahat yang dipraktekkan di zaman katanya beradab saat ini, di zaman modern ini, justru di zaman sekarang inilah, di era di mana kita hidup, kejahatan yang paling jahat ketika perang dengan cara-cara tajwiyah. Semua senjata tidak mempan mengusir orang-orang di Palestina dan di Gaza dengan semua bentuk penjara. Di tepi barat, satu negeri orang di penjara, temboknya tinggi sampai di atas 6 meter, tidak bisa dipanjat, di mana-mana ada sniper, satu negara orang di penjara. Anak kalau pergi sekolah keluar belum tentu kadang bisa pulang. Di Gaza, karena mereka melawan, akhirnya berbagai macam bentuk senjata dilemparkan di sana. Tinggal satu saja, nuklir. Kalau itu dia jatuhkan perang nuklir di dunia ini. Sayangnya cuma satu negara muslim yang punya nuklir. Mana? Pakistan. Tapi ke depan insya Allah, namatorium yang saya sebutkan tadi, itu lebih hebat daripada nuklir. Dan Indonesia punya sumber itu semua. Allahu Akbar. Bagaimana dengan di kota Al-Quds? Di kota Al-Quds Anda tidak akan melihat dan susah mencari anak-anak muda di sana yang mengenal agamanya dengan baik. Dibikin bodoh, dibikin tidak kenal agamanya. Bahkan Israel bikin peraturan, anak umur 15 tahun sama dengan di barat, tidak boleh dikendalikan oleh orang tuanya. Lalu disebarkan narkoba, lalu dibikinin sekolahan. Sekolahan itu sekolah yang digital, menarik bagi anak-anak, tapi ngerusak di dalamnya. Kalau di Indonesia kemarin kasus apa? Chromebook ya. Merdeka, belajar merdeka. Pada pintar atau pada belum anak-anak kita? Hah? Merdeka belajar kemarin itu. Di Israel itu lebih dahulu. Anak-anak yang penting belajar, nggak ada ujian. Dibikin menarik dunia digital supaya anak-anak muslim tidak sekolah di sekolah-sekolah Islam, agar mereka jauh dari agamanya, nggak belajar ngaji, nggak ke TPA, nggak ke masjid. Belajar di sana, lalu dikasih narkoba, dan negara bikin peraturan, anak 15 tahun tidak boleh dikendalikan orang tua, dan disiapkan $500 per anak yang sudah ketergantungan narkoba, dikasih uang rehabilitasi $500 per bulan. Saya mau nanya, kalau ada anak sedang kecanduan narkoba, dikasih 5 juta sebulan untuk rehabilitasi, dan orang tua nggak boleh ikut campur, dipakai apa duitnya? Nah, ada anak umur 15 tahun kecanduan narkoba, orang tua nggak boleh ikut campur. Ini hak asasi manusia. Setiap anak akan ditransfer 5 juta di rekeningnya sama negara. Dipakai apa kira-kira? Nah, itulah Yahudi, liciknya. Dan itu yang terjadi di Al-Quds. Jadi penjaranya di Al-Quds berbeda dengan pembunuhan, di tepi barat dengan membuat tembok, di Gaza dengan dijatuhi. Tapi mereka, terutama di Gaza, terus melawan dan tidak mau keluar. As-Sumud, sehingga dunia menyebutnya sebagai alamat As-Sumud. Mereka adalah negeri identitas keteguhan, pelayaran keteguhan. Kemarin setelah diculik 44 mungkin kapal kita dibajak,
470 sekian masih disandra. Ternyata kemarin berangkat lagi puluhan kapal dari Turki dan siap masuki Laut Gaza lagi. Kayaknya orang Serdang juga mau berlayar ke sana deh. Gimana, kita patungan beli kapal dan berlayar dari Priok? Siap? Bener nih. Kalau kecepatan 12 knot kira-kira ya 2-3 bulanan sampai di sana. Siap? Hah? Siap berangkat? Siap. Dari Priok atau kita langsung ke sana aja? Nah? Langsung aja? Gak bisa. Harus kuat dulu imannya, akidahnya, ilmunya, sholatnya, zakatnya. Tapi diam-diam, anak-anak Indonesia udah banyak yang siap loh. Ya, kemarin seorang pedangdut namanya Ikang Fauzi. Hah? Bukannya pedangdut, bukan ya? Oh, ketahuan lo tukang musik lo semua ya. Ngomong sama saya, Ustadz, gimana anak saya keamanan ikut berangkat? Karena anak yang bungsu, yang cewek, siap berjuang dan siap menembus. Iya, di sini cowok-cowok kalah dong sama dia. Sampai di Tunis bilang nggak ada perahu, nggak cukup buat Anda. Dia nangis, udah siap berangkat dengan semua resiko kematian. Bakal sudah diintercept, kapal kita udah dibakar 2 malam-malam. Gimana, pemuda Serdang siap berangkat? Naik apa? Insya Allah siap semuanya ya. Ya, baca Quran yang banyak. Dan sekarang insya Allah saatnya kita akan melihat kematian Bani Israel. Dan kekuatan mereka tidak akan melebihi 80 tahun. Mereka merdeka tahun 1948. 80 tahun kemudian 2028. Insya Allah di atas bumi yang saat ini sudah dihinakan. Ayat 7 di surah Al-Isra. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ liyasu'u wujuhakum. Jika datang janji Allah kedua di akhir zaman seperti saat ini, akan ada sekumpulan manusia yang akan membuat muram wajah kamu Israel, seperti yang terjadi kemarin ketika setan Yahu berbicara di PBB 144 negara, tinggalkan dia dan mukanya muram. Allahu Akbar. Apalagi kalau orang Serdang berangkat. Udah punya paspor belum? Banyak banget kurangnya ya. Ongkos belum, paspor kagak ada. Tapi insya Allah ya, insya Allah masih banyak orang-orang kaya di yang siap membiayai Anda. Anak muda siapa yang berangkat dan dibiayain sama orang kaya di sini? Siapa yang berani? Hah? Kenapa saya bercandain kayak gini? Sebagai umat Islam itu, ciri umat Muhammad SAW itu seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, marahnya bukan karena harga dirinya yang direndahkan, marahnya kalau agama yang direndahkan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ayang kusuddinu wa ana hayy. Kalau bahasa orang Serdangnya, gua nggak rela martabat Islam jatuh di depan mata gua sementara gua masih hidup. Bagaimana anak-anak kecil dibunuh, bagaimana perempuan dibantai, bagaimana saudara kita diblokade, bagaimana saudara kita dilaparkan. Kenapa kita diam? Siap bangkit? Allahu Akbar. Dia punya paspor? Udah ya? Siap berlayar? Berapa harga kapal untuk berangkat dari Priok bisa sampai ke sana menghadapi badai dan taifun? Ada kaptennya kira-kira yang berani? Kemarin persoalan kita setelah kita beli kapal di Eropa, sulit nyari kapten. Kalau nyari kapten, buat kapal pesiar, buat kapal kargo, banyak yang mau. Ketika kapten kita gaji 2 kali lipat untuk bawa kita ke Gaza, berani nggak kira-kira? Hah? Banyak yang nggak berani ikut. Kenapa? Ya resikonya memang mati. Ngomong-ngomong, emang kalau berjuang di jalan Allah cepat mati? Terus kalau tinggal di rumah lambat mati? Hah? Wah, sesat pikir ini berarti. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kenapa mereka semua berani? Karena persepsi mereka tentang kematian tidak lagi berdasarkan ilusi. Sesungguhnya kematian yang kamu sekarang sedang lari darinya
Orang-orang menghadapi kematian takut atau seru? Kalau anak-anak sedang nih, diajakin berjuang, berhadapan dengan hidup dan mati, seru gak kematian atau takut? Yang takut berarti ilusi. Ayat ini menggambarkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu takut dan lari darinya, mulaqikum. Saya mau nanya, kematian datang dari depan atau dari belakang? Hah? Dari arah mana-mana. Tapi menurut ayat ini, mulaqikum, liqa, akan menjumpai kamu. Menjumpai dari belakang atau dari depan? Dari depan. Jadi umumnya orang itu meninggal di titik di mana dia punya hajat di situ. Makanya orang-orang yang ikut subuh putih tiba-tiba jalan ke sini, kemudian dapat informasi di WA, Anda beruntung dapat pergi haji, shock meninggal dunia di jalan misalnya. Asik banget ya. Insya Allah karena dia tujuannya mau pergi ke subuh putih dan tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah, maka titik kematiannya di titik yang menempatkan dia insya Allah ke surga. Maka jangan sembarangan kalau keluar rumah. Jalan yuk. Mana kek? Kumangke wae. Wah gawat ini. Gak boleh. Harus bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata. Ke titik di mana kita tuju, disitulah kematian kita. Orang-orang berjuang di jalan Allah. Sudah selesai cara dia memandang hidup. Bahkan kalau orang-orang yang berjaya di jalan Allah itu dijanjikan surganya itu pasti. Makanya kalau cari kuburan itu yang dekat sama pintu surga, ya, di mana rencananya dikubur? Di mana rencananya? Kuburan ketika kita dibangkitkan dekat sama pintu surga di mana? Ya matinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mental ini harus kita tanamkan ke orang-orang Indonesia supaya kedaulatannya senantiasa terjaga. Dan inilah cara kita mendapatkan keberkahan Masjidil Aqsa yang Allah janjikan di dalam surah Al-Isra, "Alladzi barakna haulahu", yang kami berkahi di sekelilingnya, artinya adalah seluruh dunia. Siapapun yang bergabung untuk membebaskan Al-Aqsa, maka dia akan mendapatkan keberkahan masjid ini. Allahu Akbar. Jadi orang-orang sedang yang sudah siap berangkat, mudah-mudahan dikenal oleh arwah para nabi dan rasul yang dikubur di tanah Al-Aqsa itu. Mau? Allahu Akbar. Saudara-saudara, insya Allah ini era Islam ke depan. Kalau kita semua bangkit. Tapi kalau kita tidur, mungkin yang menang adalah Rusia atau Cina. Tapi kalau kita semua bangkit, sadar dari Indonesia, siap bangun, insya Allah Islam yang akan memimpin dunia ke depan. Ya. Dan ini era kehancuran mereka. Amerika bukan lagi menjadi negara nomor 1 dunia. Seperti Trump ketika kampanye mengatakan Amerika menjadi dunia ketiga. Singapura aja sekarang udah benci sama Amerika. Bahkan sekarang Inggris dan Perancis yang tadinya menjadi pelopor utama Zionisme di Palestina, sekarang dialah yang paling anti sekarang. Tidak lagi mengakui Israel dan sudah mengakui Palestina sebagai negara. Tapi sebetulnya bukan karena sadar. Karena kalau dia nggak ikuti rakyatnya bakal jatuh jabatannya, presidennya dan perdana menterinya di sana. Inilah yang disebut dengan wa'dul akhir, janji Allah di akhir zaman. Insya Allah lain waktu kita lanjutin lagi ya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Pertama 7 Oktober. Kita gerakan lagi nanti di Jakarta. Hari apa 7 Oktober itu? Hari Selasa. Siap? Hadir undangan kita semua? Kita teriakan dari Indonesia, siap? Kemarin orang-orang di Belgrade itu 1 juta orang kumpul karena saudara-saudara mereka di Gaza, saudara-saudara mereka yang dilaporkan karena saudara-saudara mereka aktivis itu ditangkap, berkumpul 1 orang di Belgrade. Gimana orang sedang siap turun? Kita tunjukkan pada dunia. Takbir, Allahu Akbar. Free Palestine. Birruh, biddam, nafdika ya Aqsa. Orang-orang yang siap berjuang insya Allah dimuliakan hidupnya dunia akhirat. Demikian Allahu ghayatuna
wal rasulu qudwatuna, wal qur'anu dusturuna, wal jihadu sabiluna, wal mautu fi sabilillah asma amanina. Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran aturan dan undang-undang tertinggi kami, jihad adalah jalan hidup kami, mati syahid adalah puncak tujuan utama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, siapa yang doakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filistin wa fi jami' buldanil muslimin. Allahumma a'inhum wa la tu'in 'alaihim. Allahumma 'alaika bis-sahayina al-ghasibin al-zalimin al-muhtallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahilah kampung kami. Ya Allah, lindungilah kampung kami. Ya Allah, jagalah anak cucu kami. Ya Allah, halalkanlah rezeki kami. Ya Allah, satukanlah hati kami. Ya Allah, satukanlah hati pemimpin kami. Ya Allah, jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.